Latar belakang Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar merupakan salah satu perundingan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum dilakukannya KMB ini, sudah banyak usaha yang berbentuk kekerasan dilakukan oleh Belanda untuk menghambat kemerdekaan Indonesia. Setiap usaha ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Diadakanlah perjanjian Linggarjati dan juga perjanjian Renville sebagai usaha diplomasi dalam menyelesaikan masalah ini. Setelah dua usaha diplomasi masih belum efektif, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Romekeyen pada 7 Mei 1949. Ini menghasilkan gencatan sejahtera Indonesia dan Belanda. Setelah itu, barulah diadakan perundingan Konferensi Meja Bundar yang dihadiri oleh pihak Indonesia, Belanda, BFO atau bagian negara-negara bagian yang dibentuk Belanda, dan juga UNCI. Beberapa tokoh penting dalam peristiwa KMB ini adalah Willem Drees selaku ketua KMB, seorang politikus dan juga Perdana Menteri Belanda, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta sebagai delegasi dari Republik Indonesia, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Johannes Hendrik van Maar Seven, delegasi Belanda, seorang politikus dan juga pengacara, Sultan Hamid II, delegasi dari BFO, dan juga Thomas Kingston Christichley, perwakilan C, seorang diplomat dari Australia. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa dokumen penting, yaitu Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, dan kesepakatan terkait sosial dan militer. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini hasil Konferensi Meja Bundar selengkapnya. 1. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. 2. Masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. 3. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan pimpinan Kerajaan Belanda sebagai kepala negara. 4. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Kemudian Presiden Soekarno membentuk Kabinet RIS dengan Muhammad Hatta sebagai menterinya. Di sisi lain, penyerahan dan penerimaan kedaulatan disepakati dilakukan di dua tempat, yaitu di Den Haag dan Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Tanggal tersebut menjadi tanggal penting mengingat kedaulatan Indonesia diakui pertama kali secara de jure oleh Belanda. 6. Diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 untuk menindaklanjuti KMB. Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian Presiden Soekarno membentuk Kabinet RIS dengan Muhammad Hatta sebagai menterinya. Ada beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh Indonesia setelah dilaksanakannya
KMB, seperti tanggal 27 Desember 1949 pemerintahan sementara negara dilantik Soekarno menjadi presidennya dan Hatta sebagai Perdana Menteri yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat, sebuah republik federasi persekutuan kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan dari Belanda inilah yang diakui sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda. Namun pada akhirnya pada 15 Agustus 2005 pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Terkait utang Hindia Belanda, Indonesia membayar sejumlah kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950 sampai 1956, tetapi memutuskan untuk tidak membayar sisanya, dan Papua bagian barat memerdekakan diri menjadi Papua Nugini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.